Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya ya. Kali ini video ini saya buat untuk memenuhi tugas petik yang bertemakan tentang identitas nasional. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Ihwana Rizky Nurfauziah yang biasa dipanggil Kiki dengan NIM 210621110016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Oke, sebelum lanjut, aku mau tanya dulu kepada kalian, apa sih yang kalian pahami tentang identitas nasional? Bagi kalian yang belum paham, silahkan disimak ya. Nah, tadi aku kan sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Di video aku kali ini, aku akan membahas identitas nasional yang ada di daerahku. Coba tebak, aku dari daerah mana? Ya, benar, aku dari kota Lamongan. Jika kalian mendengar nama kota Lamongan, apa sih yang ada di benak kalian? Pasti yang ada di benak kalian pasti makanan soto Lamongan. Tapi jangan salah. Di Lamongan bukan hanya ada soto loh. Makanan khas Lamongan yang satu ini sudah cukup populer karena cita rasanya yang sangat khas dan tentunya sangat nikmat. Karena bumbu koyanya yang membuat kuah soto Lamongan berwarna kuning, cita rasa koya tersendiri menambah rasa gurih yang sangat dominan yang membuat cita rasa soto menjadi semakin kaya rasa. Topping yang biasa digunakan hampir sama seperti soto lainnya, seperti suwiran daging ayam, daun bawang, irisan tomat, irisan daun kol, mie bihun, dan jangan lupa setengah potong telur rebus. Pelengkap yang tak kalah penting menambah cita rasa seperti sambal, dan kerupuk juga tidak boleh dilupakan. Kamu harus mencoba makanan khas Lamongan yang satu ini langsung jika kamu berkunjung ke Lamongan. Harga soto Lamongan ini berkisaran antara 20.000 sampai 30.000 per porsinya. Oke, tadi kan kalian sudah menebak kalau soto Lamongan dan saya juga sudah menjelaskan apa itu soto Lamongan, makanan apa, terbuat dari apa, isinya apa aja yang ada di soto tersebut. Dan kali ini bukan hanya soto Lamongan loh. Di Lamongan juga ada makanan yang sangat enak. Dan makanan itu juga menjadi seperti kayak identitas di Lamongan tersendiri, yaitu adalah nasi boranan. Kalau orang Jawa, Lamongan itu kan di Jawa Timur, jadi bahasanya kan pakai bahasa Jawa. Kalau nasi di bahasa Jawa itu namanya sego, jadi sego boranan. Makanan khas Lamongan yang kedua adalah nasi boranan. Nama yang terdengar cukup unik, namun ini bukan makanan untuk para buronan kepolisian. Nama boran tersendiri adalah nama tempat menyimpan nasinya yang mirip seperti bakul, lalu digendong. Jadi, dari situlah nama makanan ini tercipta. Nasi boranan merupakan sejenis nasi campur yang di dalamnya berisi aneka macam lauk pauk dan rempeyek. Tidak seperti nasi uduk yang memberikan kerupuk biasa, namun nasi boran tersendiri menyajikan rempeyek sebagai pelengkap. Rempeyek sendiri merupakan sejenis kerupuk yang renyah namun terbuat dari tepung beras yang dibumbui lalu digoreng. Biasanya rempeyek mempunyai banyak topping yang dicampur dalam adonan tepung seperti kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Makanan ini cocok untuk mewakili hari kamu untuk siap beraktivitas dan pastinya kamu dapat menambah lagi karena kenikmatannya. Kamu dapat membeli nasi boranan ini dengan harga sekitar 10-15 per porsinya. Makanan khas Lamongan yang satu ini bernama wingko babat. Ini merupakan jajanan khas yang bisa kamu nikmati sebagai teman minum teh atau kopi, atau juga dapat kamu jadikan sebagai oleh-oleh. Nama wingko babat tersendiri berasal dari kata babat, nama sebuah daerah kecil yang ada di Lamongan. Dan wingko sendiri berarti makanan kecil atau cemilan yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Wingko babat terbuat dari bahan-bahan seperti tepung ketan, kelapa parut, dan penyedap rasa lainnya. Cita rasa yang dihasilkan sangat beragam. Gurihnya kelapa ditambah dengan tepung ketan menjadi ciri khas dari cita rasa wingko babat ini. Kamu dapat membelinya dengan harga rata-rata 20-30 per kemasannya.
Satu lagi makanan khas Lamongan yang tak kalah nikmatnya yaitu tahu campur. Kamu pasti sudah sering mendengarnya, bahkan mencobanya. Banyak aneka tahu campur yang ada di Indonesia, namun pasti tiap-tiap daerah memiliki cita rasa khasnya tersendiri. Nah, bedanya dengan tahu campur Lamongan adalah adanya petis udang dan perkedel yang membuat dari kacang tolo atau yang biasa disebut lento, yang membuat ciri khas dan kaya rasa dari tahu campur ini. Kamu dapat membelinya di pedagang keliling atau rumah-rumah makanan dengan harga 7.000 sampai 20.000 per mangkuknya. Pada menu yang satu ini, pasti hampir semua orang Indonesia mengetahui makanan khas Lamongan yang sudah sangat populer. Pedagang pecel lele ini sudah banyak menjamur hampir di seluruh Indonesia. Cita rasa dari sambal terasinya yang sangat sulit dilupakan. Pecel lele Lamongan ini terbuat dari ikan lele yang digoreng kering, ataupun kamu dapat menggunakan ayam yang digoreng kering juga. Sambalnya sendiri terbuat dari tomat segar, cabai rawit dan merah, bawang putih, bawang merah, dan pastinya terasi. Makanan khas Lamongan yang satu ini merupakan sejenis seafood ala Lamongan, yaitu asam bandeng. Walaupun namanya asam bandeng, tapi makanan yang satu ini tidak begitu asam, namun bercita rasa asin dan sangat gurih. Asam bandeng terbuat dari bandeng yang dimasak dengan rempah dan kuah bening. Dengan nasi hangat, kenikmatan dari asam bandeng ini sangat tidak bisa diragukan lagi. Kali ini kita akan membahas kuliner khas Lamongan, yaitu minuman. Namanya adalah dawet siwalan. Minuman dingin ini sangat cocok menjadi penutup atau pelepas dahaga kamu setelah makan. Siwalan ini bukan hanya sekedar nama, melainkan buah yang dicampur ke dalam es dawet ini. Siwalan terdiri merupakan nama pohon yang sering disebut dengan pohon lontar. Tanaman ini biasa tumbuh di sekitar pesisir utara Pulau Jawa. Dawet siwalan terbuat dari tepung beras, santan kelapa, gula merah, dan buah siwalan. Oke, tadi kan kita sudah bahas dari kulineran, makanan, sampai ke minuman. Bukan hanya makanan dan minuman aja loh yang menjadi Lamongan itu istimewa, yaitu ada wisata-wisata yang sangat bagus dan sangat menyenangkan di Lamongan. Di Lamongan itu memiliki banyak sekali wisata-wisata dan kecantikan alam. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dari Sukodadi Karnival dulu. Lamongan menyimpan segudang destinasi wisata menarik dikunjungi. Salah satunya dikenal sebagai Sukodadi Karnival. Hadirkan sejumlah wahana permainan seru yang memadukan konsep modern dan tradisional dalam satu tempat. Dijamin pengunjung tidak akan pernah bosan mengunjunginya. Banyaknya wahana permainan membuatnya cocok dikunjungi bersama sahabat atau keluarga. Seakan belum puas memberikan pengalaman baru usai mencoba semua wahana permainannya, kini pengunjung juga dimanjakan dengan penampilan budaya serta sirkus yang berhasil memeriahkan acara berlibur. Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi ketika berada di kota ini adalah Makam Sunan Derajat, merupakan salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam terutama pada Pulau Jawa, menjadikan beliau salah satu tokoh yang sangat dihormati bahkan hingga beberapa ratus tahun setelah beliau wafat. Setiap waktunya, tempat ini hampir tidak pernah sepi dari para peziarah dari hampir segala penjuru Pulau Jawa. Di tempat ini juga masih terdapat beberapa peninggalan beliau yang masih terawat hingga saat ini. Mengunjungi tempat ini selain berziarah, Anda juga dapat menambahkan ilmu mengenai pelajaran beliau dalam menyebarkan Islam. Berkunjung ke Lamongan terasa belum lengkap jika belum mendatangi destinasi wisata pohon terinil. Sedikit berbeda dengan wisata alam lainnya, di sini pengunjung bisa menyaksikan sebuah pohon berukuran besar dengan berbentuk yang unik dibandingkan dengan jenis pohon pada umumnya. Anda akan dibuat kagum sejak pertama kali melihatnya secara langsung. Tempat wisata ini menjadi salah satu simbol pariwisata yang terdapat pada kota ini. Seperti halnya namanya, tempat ini berdiri di sekitar pantai sehingga nantinya ketika Anda ingin mencari tempat ini, Anda dapat dengan mudah mengunjunginya. Tempat ini mengingatkan aksesnya cukup mudah dijangkau. Jangan kaget nantinya jika Anda mengunjungi tempat ini ketika bertepatan dengan perayaan Hari Besar Umat Islam, karena biasanya tempat ini akan menjadi lautan manusia yang memadati tempat ini. Sebaiknya tempat ini menjadi tujuan utama saat Anda mengunjungi kota ini, terutama jika Anda beragama Islam. Selain suguhkan keindahan alam, Lamongan juga menyimpan wisata sejarah bernama
Museum Seni Islam Indonesia yang tidak kalah menarik dikunjungi. Sesuai dengan namanya, museum satu ini menyimpan cerita sejarah terkait dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Semua informasi tersebut dikemas dengan apik sehingga mudah untuk dipahami. Siapa yang tidak mengenal Gunung Mas Tugu Mantub? Destinasi wisata yang cukup populer di kalangan generasi muda ini menyediakan berbagai spot foto kekinian yang sangat sayang dilewatkan. Tentu saja wisata satu ini cocok dikunjungi bagi mereka yang gemar selfie ataupun sekedar menambah memori kenangan selama berkunjung ke Lamongan. Untuk lokasi dari tempat ini cukup berdekatan dengan Wisata Bahari Lamongan atau WBL, hanya berseberangan saja. Pada tempat ini terdapat beberapa hewan serta aneka fasilitas bermain yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga Anda. Jangan khawatir ketika kelaparan sewaktu mengunjungi tempat ini karena terdapat beberapa tempat makanan. Destinasi wisata bahari seakan tidak pernah ada habisnya menghibur para wisatawan berkat keindahannya. Begitu pula yang disuguhkan oleh Pantai Klayar Lamongan. Di sini wisatawan bisa menyaksikan hamparan pasir lembut berwarna kecoklatan membuat tampaknya eksotis dan goda, sedangkan tanaman bunga di sekitar bibir pantainya memberi kesan menawan. Tentunya penyebar Islam pada negeri ini bukan hanya melalui para wali 9 ya kawan, masih banyak lagi para penyebar Islam baik yang sudah dikenal secara umum ataupun belum terlalu dikenal. Salah satunya penyebar tersebut adalah Sunan Sendang Duur yang juga terdapat pada kota ini. Kota Lamongan tergolong dalam kota yang berada pada dataran tinggi. Hal tersebut membuat tempat ini memiliki udara yang cukup panas. Jika Anda ingin mengunjungi tempat yang sejuk di kota ini, tetap ada kok kawan. Tempat tersebut adalah Waduk Gondang yang merupakan tempat rekreasi yang bisa Anda kunjungi. Sedikit informasi untuk Anda bahwa pada sekitar lokasi WBL juga terdapat beberapa tempat lokasi lainnya. Salah satu lokasi wisata yang berdekatan dengan lokasi wisata tersebut adalah Pantai Brondong. Buang jauh-jauh imajinasi liar Anda yang menganggap bahwa pantai ini penuh dengan biji atau berondong jagung. Rasanya belum berkunjung ke Lamongan jika belum mampir ke Gunung Ratu. Kawasan wisata satu ini dihiasi dengan pepohonan rindang yang berhasil memberikan kesan sejuk dan menyegarkan. Untuk sampai di lokasi wisatanya, pengunjung harus mendaki rute panjang dan sedikit menanjak sehingga dibutuhkan tenaga ekstra. Meskipun objek wisata di Lamongan yang satu ini memiliki nama makam pada kata depannya, bukan berarti tempat ini merupakan wisata mistis ya kawan. Tempat ini menjadi salah satu tempat sejuk yang ada pada kota Lamongan, karena hampir setiap sudut yang ada pada tempat ini dikelilingi tumbuhan hijau serta pepohonan yang rindang. Tempat berikutnya yang tidak kalah penting untuk Anda kunjungi ketika berada di kota Lamongan adalah Museum Sunan Derajat. Sesuai dengan namanya, museum ini memiliki koleksi kitab dan barang-barang pribadi milik Kanjeng Sunan. Hal tersebut menjadi salah satu sejarah sekaligus pemahaman bagi generasi selanjutnya. Di kota Lamongan juga terdapat sebuah tempat wisata yang dimana ketika Anda mengunjunginya menjadi tempat relaksi terbaik. Tempat ini merupakan pemandian air panas yang bisa Anda nikmati baik seorang diri maupun bersama keluarga. Tentunya kisah dari tempat ini sendiri memiliki sejarah yang masih berhubungan dengan Sunan Derajat. Merupakan tempat unik dan menarik yang tidak boleh Anda lewatkan ketika berkunjung ke kota ini. Tempat ini merupakan telaga yang dikelilingi batuan kapur yang tinggi dan menjulang yang berada pada setiap sisinya. Tempat ini merupakan sisa tempat penggalian batuan kapur yang tercipta sedemikian rupa hingga membentuk tempat yang indah adalah Tlogo Sadang. Satu tempat menarik yang wajib Anda kunjungi ketika berada di kota ini salah satunya adalah Gondang Outbound. Yang menjadi ikon menarik pada tempat ini adalah pesawat terbang yang tidak lagi digunakan berada di tempat ini, dikelilingi dengan hutan buatan yang ada di setiap sisinya. Destinasi wisata di Lamongan ini menjadi tempat selanjutnya yang bisa Anda kunjungi kala malam hari. Karena pada kondisi gelap ini Anda akan menikmati keindahan dari setiap lampu dengan berbagai warna menghiasi di setiap sudut pada tempat ini. Tempat terakhir yang tidak kalah indah untuk menutupi beberapa wisata yang ada pada kota ini adalah Pantai Kutang yang memiliki pemandangan yang sangat indah terutama ketika Anda mengunjungi kota ini pada sore hari untuk menikmati pemandangan matahari tenggelam atau sunset. Nah, banyak sekali kan wisata-wisata yang ada di Lamongan. Bukan hanya wisatanya juga kan, tapi makanannya juga banyak-banyak dan dijamin enak-enak.
Yuk kalian yang lagi ada di Jawa Timur, mampir ke Lamongan, cobain kulinernya, cobain makanannya, minumannya, serta kalian bisa mampir juga loh di wisata-wisata yang aku sebutin tadi. Oke, saya kira video saya untuk kali ini saya kira cukup, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk mengakhiri video saya kali ini, saya akan menampilkan kota Lamongan dari atas. Bye bye. See you next video.